Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islam mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kuliah tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, istiqomah terus di dalam ketaatan dan kebaikan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Untuk anak-anak juga yang tercinta yang sama-sama hadir juga di masjid, Masya Allah, begitu gegap gempita. Kita doakan mudah-mudahan semangat mereka menjadi semangat ketaatan sehingga bisa melanjutkan kesolehan dan kesolehaan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in. Tetap saya sarankan di aplikasi juga ada, ya, bisa di-install di aplikasi hadis arba'in, ya. Karena sekarang musim aplikasi. Atau yang ingin beli itu bisa di Shopee, ya, di Shopee juga ada. Itu kalau bisa yang matan Al-Arba'in Imam Nawawi, takhrijnya oleh Al-Huwaiti. Nah ini yang kecil, ini pegangan, ya, pegangan untuk mengenal hadis seumur hidup, ya. Udah ada yang punya Bapak Ibu? Gak usah dijawab, ya, udah kelihatan dari wajahnya, ya. Jadi ini harus disimpan. Ini teh sampingan baca Al-Quran. Ini udah dirangkum dari ribuan hadis jadi 40 hadis, ya. Nah ini kita harus punya. Makanya alhamdulillah di Al-Uhuwah ini kita bahas satu persatu melalui 4 asatidzah yang luar biasa, ya. Karena ini akan jadi pegangan hidup kita. Kalau yang sudah ada di aplikasi, yang aplikasi biru, ya, ini bagus. Hadis arba'in yang aplikasinya biru. Kalau di aplikasi itu bisa dibuka hadis yang ke-7. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, salasan, sampai 3 kali.
Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Kalau berulang-ulang, ini menegaskan pentingnya. Biar kita ingat. Ini sangat pendek ya hadisnya dan memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, nasihat ini untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitab sucinya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat Islam secara umum. Jadi Masya Allah, hadis ini merangkum bahwa agama itu nasihat. Kalau tidak ada nasihat, maka tidak ada agama. Karenanya setiap muslim wajib saling mengingatkan, wajib saling bertausiah, tawasau bil haq wa tawasau bisawab, saling mewasiatkan kepada kebenaran, ya, menunjukkan ilmu, wa tawasau bisawab, dan saling mewasiatkan kepada kesabaran di saat ada ujian dan juga cobaan. Ada orang-orang yang tumpul secara nasihat, baik tidak mau memberi nasihat kepada orang lain karena tidak mau ikut campur, atau yang kedua tidak mau mendengar nasihat. Ini dua-duanya orang bermasalah secara keimanan. Kalau ada tetangga kita yang muslim, kita biarkan tidak dinasihati padahal dia salah karena tidak mau ikut campur, nah ini jelas bermasalah keimanannya. Seperti misalkan, apa yang dilakukan bapak ketika tetangga parasya bertengkar, suami istri, itu urusan rumah tangga, tapi sudah menyangkut fisik, bahkan bawa senjata tajam misalkan, apakah dilerai, apakah dibiarkan karena gak ikut campur, atau yang ketiga pura-pura tidak tahu? Kira-kira gimana Pak? Kalau sudah mengancam nyawa, baik nyawa istrinya ataupun nyawa suaminya, iya kan? Maka dalam kondisi sedarurat apapun, baik itu bertengkarnya mau secara fisik dan lain sebagainya, atau bertengkar biasa, tetap bapak ibu wajib ikut campur. Tidak ada istilah bagi seorang muslim, udah jangan ikut ribut, amaluna amalukum, amal kamu amal kamu, amal saya amal saya. Itu ucapan orang kafir. Tidak boleh nafsi-nafsi hidup mah, gak boleh itu. Sendiri-sendiri gak boleh. Karena kita wajib, kalau ada tetangga kita salah, maka kita wajib mengingatkan, wajib ikut campur. Makanya pun banyak yang tersinggung di sini kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya, misalkan bareng dengan orang Arab, mau di Masjidil Haram, mau di Kuba, mau di mana, baik itu tentang kaifiat sholat, jamaah qashar dan sebagainya. Kalau si Arab mah ngertiin, kalau si Arab itu gak ngerti, itu langsung ditoel, kenapa kamu sholat begitu? Nah banyak yang emosi gitu. Padahal itu cerewetnya orang Arab tuh menanyakan, kalau ada dalilnya, beres sudah. Kalau ada alasannya, beres. Itu bagian dari nasihat. Sehingga ada orang yang emosi, dia tahu dalilnya. Cici mau urang, ya kan? Cuma bahasa Arab, ya. Atau mungkin si Arabnya ngerti bahasa Sunda, merenang gitu ya. Jadi udah, gimana saya aja, nggak usah tersinggung. Pengalaman saya gitu. Kamu kenapa sholatnya begitu? Kenapa misalkan kan beda, misalkan perbedaan antara masbuk ya, masbuk beda rakaat, misalkan ada yang dari ruku, ada yang dari Fatihah.
Nah ini misalkan mereka itu satu rakaat itu bisa diambil sejak masbuknya ruku, itu dianggap satu rakaat, tapi kemudian kita nambah lagi misalkan karena kita menganggap bahwa belum sempurna sebab kita tidak ikut dari Al-Fatihah misalkan dari awal, karena kita ngambil pendapat yang itu misalkan, itu ditegur. Kenapa kamu begitu? Oh, saya memilih pendapat ini, hadisnya ini, dan kemudian penjelasannya begini. Diam orang Arab itu. Nah ini fair, ya, ini fair. Jadi tidak boleh membiarkan, termasuk keributan di jalan ataupun ada apa itu masalah keimanan. Saya juga misalkan kalau ada orang yang celaka gitu ya, kadang kita udahlah gak mau ikut campur, apalagi sampai ribut. Itu masalah Pak dalam iman. Kepedulian sama orang udah gak ada. Nah, terus kalau ada orang yang melerai, apalagi sampai mengancam nyawanya, mungkin ada orang berkelahi, misalkan pakai senjata tajam, dia melerai, kemudian sampai mengancam nyawanya, dia mati, syahid. Dan kalau beres, itu dia musolli. Musolli itu amalnya paling tinggi. Kan ada soleh, ada muslih, ada musolli. Kalau soleh, dia buat sendiri aja gitu soleh. Soleh bagi dirinya dan gak ngaruh sama orang. Padahal sesungguhnya ada yang kedua itu muslih. Muslih itu dia bisa punya efek sama orang lain. Nah makanya kalau orang yang seperti itu dapat pahalanya MLM Mbak. Misalkan gini, Bapak ahli taraweh terus di masjid. Nah sementara ibu anak-anak jarang taraweh gitu, udah biarin aja. Nah satu saat mungkin terpengaruh ngelihat Bapak terus karena rajin, akhirnya mereka semuanya jadi ikut rajin taraweh. Maka anak dan istri itu pahala tarawehnya itu juga bisa mengalir kepada Bapak yang menjadi teladan dan mengajaknya. Itu bisa dipahami ya Pak ya. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dan nurut dia kepada kebaikan itu, maka dia dapat pahala dari orang yang diajak kebaikannya itu. Ya. Kemudian yang ketiga musolli. Kalau musolli melerai orang yang bertikai, ya, atau mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dan bahkan bagi musolli ini boleh berbohong. Misalkan ada dua orang bertengkar nih, ya dia biar damai, misalkan biar damai antara seorang muslim dengan muslim yang lain, biar damai. Kemudian dia mengatakan, oh salamnya dari si A, si B ke si B ngomong salamnya dari si A, terus kemudian ke si B ngomong salamnya dari si A, ke si B ngomong ke si A ngomong salamnya dari si B, dan seterusnya. Maka berbohong padahal tidak menyampaikan salam, maka ini termasuk bohong yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Asal apa? Asal damai antara kedua belah pihak. Oke, kemudian orang yang tidak mau mendengar nasihat itu juga bermasalah. Ya, apalagi ketika dinasehati malah ngebalikin. Jangan dulu nasihati, kamu juga belum benar gitu. Berarti ini ada yang bermasalah. Sebab tidak ada orang yang kemudian memperbaiki orang lain menunggu sempurna, tidak ada. Tidak ada kesempurnaan. Bahkan Rasulullah SAW itu juga pernah berbuat salah. Cuman bedanya beliau ini apa? Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, medan nasihat itu ada 5. Untuk siapa? Pertama untuk Allah. Ya, jadi kita harus belajar beriman semata-mata kepada Allah, menjauhkan dari syirik, dan mempelajari sifat-sifatnya atau yang kemudian disebut dengan tauhid. Orang yang bertauhid itu amalnya akan barokah, diterima, dan kelak wajib masuk ke surga. Ya, yang pertama ketika lahir dia mengucapkan kalimat tammah yaitu la ilaha illallah, dan ketika meninggal, ketika wafat, maka dia juga dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kematiannya menyebutkan la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk ke surganya Allah. Cuman bagaimana kita mau mengucapkan la ilaha illallah kalau kita tidak paham dan tidak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah.
Ya, makanya harus terbiasa berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian bagi kitabnya, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, ya. Menginjak saum kita udah 5 hari, saum kita udah 5 hari, dan tarawih kita udah 6 hari. Ya, jadi lebaran 24 hari lagi. Udah semakin dekat. Ya. Hayang tereng lebaran nanti. Ya, jadi betapa gembiranya ketika kita sampai kepada lebaran. Ya, apalagi ketika kita sampai ke ujung akhirat nanti. Mendapatkan pahala saum, pahala yang tak terbatas. Ada 3 amalan yang pahalanya tak terbatas, dan ini surprise dari Allah. Amalan yang pertama adalah saum, wa ana azibihi, Allah yang akan memberikannya pahala. Kemudian yang kedua, pahala sabar. Ini Allah juga yang akan memberikan surprise, tidak terbatas. Bahkan mungkin suatu saat ketika kita banyak sakit hati karena sabar, banyak nyesek karena sabar dari gangguan orang lain, misalkan kita tidak membalasnya, ataupun dari kezaliman orang lain kita malah memaafkannya, ya kan? Maka kita akan mendapati di surga nanti, Masya Allah, istana yang begitu megah, yang kita tidak tahu bahwa itu adalah amal dari kesabaran kita. Kemudian yang ketiga, memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini gede pahalanya. Ya, kira-kira ada yang menzalimi kita sekarang? Coba ingat-ingat gitu, dimaafkan, mumpung Ramadan. Ya kan? Nah, beres sawah, dendam deui udah. Nah, ini udah benar ini, ya. Jadi maafkan mereka yang menzalimi kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Sudah berarti hatamannya alhamdulillah ya, sudah juz yang ke-6 ya. Juz yang ke-6 atau baru juz tomat atau juz mangga ya. Nah, ini targetan kita untuk khataman harap diperhatikan, terutama di bulan Ramadan. Makanya ada yang setelah taraweh tuh kajian tausiah, ada juga yang kemudian tadarusan. Masya Allah, mereka menyisakan waktu. Mudah-mudahan dari kesibukan duniawi mereka menghindarkan itu. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang barokah, amal yang bisa menerangi kuburan kita nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Rasulnya, belajar sunnah, termasuk kita belajar hadis. Para pemimpin kaum muslimin ini juga harus diingatkan, tidak boleh keras-keras, ya. Apalagi, nah ini makanya nanti ada adabnya kalau mengingatkan pemimpin. Kalau pemimpin sudah diangkat, maka memakzulkannya. Kalau tidak ada alasan tertentu, maka di dalam Islam ini termasuk kategori khawarij gitu. Ya, khawarij itu yang bersikeras selalu punya pandangan negatif terhadap pemerintah gitu. Nah, ini tidak boleh. Oposisi itu dibenarkan, tetapi jangan sampai memfitnah, mengadu domba. Ini tidak boleh. Ya, siapapun dia pemimpinnya, suka atau tidak suka, kalau kita sudah mengangkatnya, maka itu sah. Ya, karena itu nanti para pemimpin kaum muslimin ini bagaimana keadaannya kalau di negeri-negeri kafir. Kalau di negeri-negeri kafir itu mereka akhirnya berkumpul, umat Islam itu punya ormas, ya, punya jamiah, punya persatuan. Seperti misalkan di Inggris atau misalkan di India, itu punya perkumpulan-perkumpulan. Nah, kita juga sekalipun pemimpinnya adalah banyak pemimpin yang muslim, pernah nggak kita presiden kita kafir? Nggak pernah kan? Ya, kalau gubernur mungkin banyak. Ya, tapi kalau pemimpin ini nggak boleh dipimpin oleh orang kafir, nggak boleh dipimpin oleh perempuan, karena nanti negaranya tidak barokah. Tapi kalau tingkatan gubernur, rektor itu boleh, menteri boleh. Ya kan? Nah, kalau riasah amma, kalau pemimpin, kalau presiden, ini mesti laki-laki dan mesti seorang muslim. Baru kita wajib taat. Kemudian dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah pentingnya agama sebagai nasihat,
diharamkan menipu karena jika nasihat adalah agama, maka menipu adalah lawan dari nasihat. Gak boleh. Sekalipun saya punya open mic, saya punya mengendalikan mic, saya mengendalikan ceramah, tapi bukan berarti saya harus banyak berbohong. Kalau menipu jamaah, dan menipu yang paling besar bagi seorang dai itu apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Menyuruh jamaah melakukan sesuatu tetapi dirinya tidak melakukan apa-apa. Ini dosa besar. Ini bikin Allah murka. Gak boleh. Karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya juga diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan. Karena ini nanti berat. Kemudian yang kedua, ya, banyak orang yang kemudian menyampaikan dongeng-dongeng, kisah-kisah yang tidak berdasar. Ya, seolah-olah dengan menipu dan membodohi jamaah. Ini mereka itu tidak akan diakui oleh umat Rasulullah SAW. Kata Rasul, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Ya, jadi kalau banyak ceramah-ceramah yang ataupun tausiah-tausiah yang Masya Allah banyak membohongi tanpa ada dasar yang jelas, maka mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Rasulullah SAW. Sekalipun keluar dari yang mengaku cucu Rasulullah SAW. Ya, nah itu diantara. Oke, hadis yang ke-10 sekarang. Satu lagi, ya, hadis yang ke-10 ini kaitannya dikabulkan doa dengan makanan yang halal. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah, ada yang tahu nama aslinya? Siapa? Pak, Bu? Ada yang tahu? Masya Allah, tawadunya memang luar biasa ya, tidak pernah berubah. Ya, pura-pura nggak tahu gitu ya. Padahal mah rada ngahulang. Nah, ini pentingnya belajar hadis. Kita jadi belajar sahabat, sosok-sosok yang luar biasa. Abdurrahman bin Sokhar. Abdurrahman bin Sokhar namanya disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pemilik kucing kecil gitu. Karena katanya dulu beliau waktu ke masjid sering bawa kucing, ya. Makanya berbahagialah yang punya kucing di rumah, berarti penerus Abu Hurairah merenang gitu ya. Ini tidak termasuk anjing ya. Ya, misal anjing dan peliharaan. Yang lainnya ini kucing. Jadi ada Hiroh. Hiroh itu kucing, kalau Hurairah itu kucing kecil. Ya, kemudian beliau ini masuk Islam termasuk terlambat pada usia 35 tahun, 4 tahun belajar kepada Nabi, akhirnya jadi sarjana hadis yang luar biasa. Ya kan? Kalau saya 4 tahun kan cuma jadi RC, ya kan? S1 itu. Nah, ini jadi imam hadis ini. Itu adalah Abu Hurairah. Dan beliau ini belajar terus di masjid, bukan ahli niaga, sehingga hidupnya banyak kekurangan. Tetapi disupport oleh ahli pasar yang punya banyak supermarket. Di antaranya yang punya banyak supermarket di antara para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman bin Affan. Ya, ada juga Abdurrahman bin Auf. Ini mallnya gede-gede dah di Madinah itu. Ya, makanya kadang-kadang gantian itu kalau Abu Hurairah itu ahlu sufa yang diam di masjid tapi gak punya pemasukan. Nah, ini disupport beasiswanya oleh ahli pasar. Ketika pagi-pagi, sok kamu belajar sama Rasul, saya mau pergi dagang. Nah, beres dagang, kamu nanti ngajar sama saya. Dan saya nanti akan tanggung beasiswa ataupun pembiayaan ketika di masjid. Ahli sufa itu dibiayai. Disinilah perlunya gotong royong untuk beramal soleh. Ahli niaga, sok mangga, ahli dagang silakan. Tapi jangan lupa ketika ada keuntungan, maka dia akan menyumbang ke orang yang membutuhkan. Di antaranya mereka yang lagi belajar, ya. Dan kemudian dia kapan belajarnya? Dia mungkin bisa privat dari orang-orang yang dia support pembiayaannya, ya. Nah, itu kalau dalam bidang ilmu dan juga amal soleh.
Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali apa? Kebaikan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang yang beriman sebagaimana memerintahkan kepada para rasul. Sama semuanya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Ini surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah yang ke-23 ayat 51. Ini perintah kepada para rasul untuk makan yang baik-baik sebelum beramal soleh. Maksudnya makanlah yang halal maka amalmu akan soleh. Kalau makanmu tidak halal, makanmu haram, maka susah kamu berbuat amal soleh. Karena itu harta yang halal akan membawa ketaatan. Ya, harta yang kita cari ini halal itu akan membawa ketaatan. Nah, kalau kita susah taat berarti ada masalah dengan apa yang kita makan. Termasuk orang-orang yang tidak saum. Ini kan makan makanan yang haram. Kalau tak ada udur, nggak sakit. Ya, disebut sakit dan jag-jag, disebut anak-anak dan kumisan, ya kan? Disebut head ugeda cowok gitu ya, disebut orang gila dan ngobrol waras gitu. Nah ini orang-orang berarti sekalipun zat makanannya halal, tapi dia makan di tempat dan waktu yang haram, maka apapun doa dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Kalau mulutnya sudah berbuat yang haram, maka lisannya ketika berdoa tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqala nih, coba lihat ke seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari yang baik-baik yang telah dirizkikan, diberikan kepada kalian. Summa, kemudian Nabi Zakaro berkisah ar-rajula tentang seseorang yutilu safar, yang pergi jauh, yang safar jauh. As'asa wa adbaro, dia kusut bajunya dan juga lusuh bajunya dan kusut rambutnya. Yamuddu yadaihi ila sama, dan kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob, dia mengucapkan ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haramun, tetapi makanannya haram. Wa masrobuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Wa gudiya bil haram, dan dia diberi makanan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menceritakan orang yang bepergian jauh? Orang yang bepergian jauh itu doanya dikabulkan. Ya, apalagi dia bepergian ketika gak ada sanak saudara, pergi jauh, ya. Maka ketika dia berdoa, apalagi sambil, mohon maaf, menengadahkan tangan dan kemudian bilang ya Rob, ya Rob, ya, itu sebagai upaya pengemis, merengek-rengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini boleh juga secara fikih ketika ada yang mendoakan, Bu, mudah-mudahan si AA sing soleh ya Rob, itu boleh. Ya, bukan hanya sekedar amin, ya Rob, itu adalah bagaimana cara ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bepergian jauh, bajunya lusuh, rambutnya juga kusut karena memang tidak terurus gitu ya, karena dia capek dalam melaksanakan perjalanan jauh. Ketika dia berdoa, harusnya diterima di sisi Allah. Harusnya dia apa? Dikabulkan oleh Allah. Tetapi mohon maaf, kalau dia pakaiannya haram, didapat dari yang haram, makanan dan minumannya juga haram, maka mohon maaf, langit tertutup untuk mengabulkan doa-doanya. Ya, nah itu ya. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu bahwa doa yang akan dikabul itu adalah ketika bepergian jauh, rambutnya lusuh, bajunya kusut. Ya, berarti tidak berlaku bagi mereka yang bepergian jauh
pakai Alphard gitu ya, pakai Lexus tuh gak berarti itu mah Louis berarti ya bukan berarti begitu. Pokoknya dia sengsara di tempat orang lain, dia hanya percaya kepada Allah, berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan ke langit, dan kemudian mengucapkan ya Rob, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum nanti barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, bahwa di antara dikabulkannya doa ialah menjauhkan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan nafkah yang haram. Ya, insya Allah sebab terkabulnya doa, di antara sebab-sebab terkabulnya doa adalah mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan di tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya, sementara untuk doa-doa yang tidak diharuskan mengangkat tangan, maka kita juga tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Makanya ini banyak yang berbeda pendapat. Ya, seperti setelah sholat wiridan ya cukup aja ya dengan wirid bil anamil. Bil anamil itu dengan jari, dan ini yang paling sunnah, Pak. Ya, walaupun beberapa teman-teman kan punya juga yang hitungan itu. Yang hitungan zikir itu juga bagus ya, tetapi juga mahal. Ya, jadi udah aja biar jadi saksinya anggota tubuh kita, maka cukup berzikir dengan bil anamil, dengan jari kita. Nanti jari-jari akan bicara. Kemudian di antara sebab doanya terkabul ialah mengangkat kedua tangan, seperti di depan Ka'bah, seperti ketika sa'i, seperti ketika tawaf, ataupun juga ketika sholat di antara sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib maka itu tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau dalam sholat sunnah seperti setelah taraweh atau ada kunut taraweh misalkan, nah itu maka silakan. Atau juga kunut nazilah itu boleh, kemudian kita mengangkat tangan. Atau ketika di kuburan, ketika ziarah, ya kita mendoakan jenazah mayit, maka itu juga dengan mengangkat tangan, karena ada contohnya. Kemudian diantara sebab doa terkabul juga ialah bertawasul kepada Allah. Bertawasul kepada Allah itu kan gini, cara doa untuk diijabah kepada Allah, satu, sebut asma Allah. Misalkan ya Aziz, ya Gopar, ya Dzal Jalali wal Ikram, gitu kan? Ya Muhyi, ya Mumit, ya Mujib, ya panggil gitu. Itu bertawasul dengan Asmaul Husna. Satu. Kemudian yang kedua, bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, minta ampun dulu. Kalau doa minta ampun biasanya bisa dengan Robbi firli wali walidayya, sekalian mendoakan orang tua, atau Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian yang kelima apa? Berdoa meminta kita apa yang kita minta. Jadi kalau bisa mah doa ulah langsung gitu. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ku mau. Amin. Nya naon anu kau mau teh gitu. Bahkan aya kan Korea mah ngara doa, ngara tereh, ya Allah aya meureun gitu kan. Ini doa yang jahil gitu. Jadi doa itu ada etikanya, ada adabnya agar doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, saya kira begitu dua hadis yang ingin saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan, dibaca kembali, ya, dibaca kembali, kemudian direnungkan. Kalau bisa dicatat, ya, dicatat apa poin-poinnya, mau di handphone, mau di mana, apa poin-poinnya yang menjadikan panduan bagi amal kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah beserta keluarga besar, senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya. Terakhir, barangkali ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Tidak ada? Dari bapak-bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ada? Masih ada waktu? Silakan kalau ada. Silakan bagi jawab. Mungkin satu pertanyaan singkat saja apabila ada dari jemaah atau akhwat. Ya, silakan.
Satu aja ya Ustaz. Iya boleh. Ini digunakan kesempatan Pak Bu ya, karena di luar jadwal ini nanti kena cas. Oke. Saya pernah dengar selain tata cara berdoa, ada kata-kata seperti tadi yang Bapak bicarakan, katanya ada kita boleh berdoa dengan bertawasul atas amal soleh yang telah dilakukan. Itu batasannya seperti apa gitu? Apakah takutnya nanti kita jadi kepedean ya? Amal soleh itu seperti apa? Batasannya seperti apa gitu? Bagus pertanyaannya. Bolehkah bertawasul dengan amal soleh? Ya, nggak usah itu ya. Ada kata kepedean. Itu tauhid milenial tuh yang begitu tuh. Harus pede memang. Bapak sholat taraweh, yakin gitu masuk surga? Waduh, kalau ragu-ragu mending jangan deh Pak. Iya kan? Pasti yakin kan? Insya Allah Ustaz, saya ahli surga. Harus gitu. Harus yakin. Jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu nanti bikin pintu maksiat itu terbuka lebar. Akhirnya saya juga nggak yakin, gitu. Bapak nggak yakin masuk surga, nggak yakin. Mau masuk neraka, nggak mau. Terus sayang di mana tuh? Ya kan, cuma ada 2 tempat itu. Nah, makanya bagus tadi. Nih, tawasul yang tidak diperbolehkan adalah tawasul kepada orang yang meninggal, sekalipun dia orang soleh. Wah, ini tauhid. Ya, tauhid tidak boleh. Nah, asal mula kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh kan gitu. Ya Gus, Ya'ub, Nasr, itu teh wali-wali orang yang soleh. Dan kemudian jamaahnya, pengikutnya itu berdoa, asalnya mendoakan mereka agar diampuni Allah, tapi lama-lama jadi berubah, mereka jadi meminta kepada wali-wali itu. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah syirik yang terlarang, syirik yang hampir gak terlihat tetapi sungguh nyata sebagai kesyirikan. Kedua, tawasul yang diperbolehkan, tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup, itu boleh Pak. Bapak Ibu misalkan ada maksud, ada tujuan, pengen nih si teteh lulus di kedokterannya, minta doa sama ustadz, sama kiai yang soleh. Ustadz, Pak Kiai, Pak Jengan, punten pangdoakeun putri saya biar segera jadi dokter anu soleh dan solehah, misalkan gitu. Misalkan begitu, boleh itu. Ya, tapi jangan lupa bawa apel 7 kilo lah gitu ya, biar cepet gitu, biar ada percepatan dalam berdoa. Nah, jadi kayaknya ngarah husu gitu kan. Nah gitu. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan tawasul amal soleh boleh, sangat boleh. Ini bukan begitu, ini pertaruhan betapa Allah menghargai amal soleh kita. Maksudnya amal soleh yang gimana? Misalkan orang tua kita teh pernah minta kita duit dan kita tuh lagi gak punya, kita berikan sampai kita kelaparan. Itu teh inget wae. Ya, kita teh inget wae terus itu teh hal yang keimanan yang paling romantis dalam hidup saya gitu. Saya itu misalkan ngasih demi orang tua, ya Allah, kalau itu adalah amal perbuatanku yang paling mulia, maka kabulkanlah permohonanku karena amal soleh itu ya Allah. Boleh. Ya, tapi ya kalau yang nggak ada pengorbanan atau yang biasa-biasa itu nggak bisa. Ya Allah, saya sudah sholat duhur ya Allah, ya kan? Ya misalkan dengan duhur aja, tapi bahkan duhur lagi itu sunat rawatib deh, qobliyahnya enggak, itu bukan kebanggaan, itu kewajiban. Kalau ada kebanggaan kita, misalkan pernah menolong orang di jalan, ya Allah, saya sudah memberikan itu, padahal saya juga nggak punya, padahal saya juga memaksakan, saya menolong karenamu ya Allah. Kalau itu adalah amal solehku yang paling utama, maka kabulkanlah doa-doaku. Boleh sekali. Dan ini masyru, ada dalam syariat. Jelas Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan jelas. Tidak remeng-remeng karena sahur masih jauh. Oke? Cukup? Oke. Itu saja Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi yang belum nge-install
karena kita setiap tarawih ini ngehanca itu, alhamdulillah nanti Qurannya tamat, hadis arba'innya juga tamat. Ya, kalau bisa mah cuma buku kecil aja, pesan dari sekarang. Ya, buku kecil aja, ada yang gini, ada yang juga Darut Tauhid juga ada, yang agak tebal, bagus juga. Mangga bisa langsung dipesan aja masing-masing. Ya, saya yakin Mbak Sopinya ada di aplikasi masing-masing ya. Mau apa yang jualan buku aja online gitu ya, itu sangat mudah untuk didapatkan. Kalau bisa mah keluarga beli 5 gitu, satu orang nih pokoknya nanti ini dihancam gitu ya, beli satu orang buat sudah sampai mana deh gitu kan, sampai hadis mana sok tanyain, nanti kalaupun ada pertemuan kita baca dulu, misalnya besok hadis yang ke-8, nah, nanti Ustadz tanyain, ada catatan ini apa yang harus ditanyakan. Ya, itulah yang akan menjadikan hadis ini sebagai bekal ilmu dan juga amalan. Tutup saja dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.